Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing kepada sejawat sekalian, sebagian besar dari Departemen Anatomi ya, mengenai peran citra radiologi dalam pembelajaran anatomi. Mungkin ini sesuatu hal yang baru ya, kenapa radiologi di sini diundang untuk bisa sharing tentang peranannya dalam pembelajaran anatomi. Selama ini pembelajaran anatomi yang kita lihat masih menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang lama, ya, yang menggunakan model fisik yang kita kenal dengan nama kadaver. Mungkin zaman saya waktu masih menjalani pendidikan, kadaver ini masih cukup banyak. Satu grup masih bisa mendapatkan satu kadaver, sehingga mahasiswa bisa belajar dari awal sampai akhir dengan diseksi. Tetapi ternyata saat ini jumlah kadaver ini mulai berkurang. Kemudian mulai dikembangkan juga media ajar anatomi yang berupa manekin. Ini juga saya lihat dari sisi biayanya juga masih cukup mahal, ketersediaannya juga masih sangat terbatas. Adapun pendekatan dari metode pembelajaran anatomi ini ternyata ada satu hal yang menyangkut bidang kami di radiologi, yaitu anatomical imaging, yaitu penggunaan modalitas radiologi untuk menciptakan citra struktur internal. Mungkin hadirin sekalian bisa melihat ya bahwa di radiologi kita memiliki banyak modalitas, ada yang menggunakan sumber X-ray, ada ultrasound, ada CT, ada MRI, ada PET scan, dan ternyata hal tersebut sekarang sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk pembelajaran anatomi. Jadi kenapa radiologi ini sekarang dilirik untuk membantu berkolaborasi dengan Departemen Anatomi, karena citra radiologi ini bersifat non-invasif. Jadi tidak perlu dilakukan tindakan invasif, kita sudah bisa mendapatkan citra dari organ-organ dalam atau mungkin sistema tulang kalau yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, pada Departemen Radiologi sekarang kita memiliki teknologi PACS. PACS yaitu Picture Archiving and Communicating System, disertai perangkat Luna. Jadi pada sistem PACS ini akan memproses citra dari multimodalitas radiologi. Jadi dari semua sumber citra akan bisa terkumpul pada PACS tersebut. Nah, citra yang terdapat di PACS ini bisa berupa citra 2 dimensi maupun 3 dimensi. Memang masing-masing modalitas ini akan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memvisualisasikan organ tubuh manusia. Sehingga memang apabila kita akan belajar, kita harus memilih kira-kira modalitas mana yang sesuai dan struktur apa yang ingin kita periksa. Kita akan mencoba melihat untuk masing-masing modalitas. Kita mulai dari X-ray. Untuk X-ray ini akan menghasilkan citra 2 dimensi. Dalam bidang radiologi akan dikenal citra tersebut dengan istilah densitas yang menunjukkan kehitaman atau keputihan dari suatu organ yang tercitra. Apabila organ tersebut hitam, maka dikenal dengan istilah radiolucent, atau putih dikenal dengan radio-opak. Ini tergantung dari exposure dari X-ray yang mengenai objek tersebut. Apabila mudah ditembus, misalnya seperti paru, maka dia akan tampak hitam, dan apabila sulit ditembus, maka dia akan tampak putih atau radio-opak. Nah, untuk X-ray ini kita manfaatkan untuk penilaian biasanya kafum toraks, abdomen, maupun anatomi skeletal. Dan yang paling banyak kita gunakan adalah yang fototoraks. Ini adalah contoh dari fototoraks. Mungkin kalau kita bicara dari sisi anatominya, paling tidak peserta didik nanti akan bisa membedakan ini foto laki-laki atau perempuan dengan melihat misalnya soft tissue breast yang tervisualisasi, kemudian bisa melihat bagaimana sih struktur dari kafum torak, baik paru-paru maupun area mediastinum yang di sini terlihat bagaimana jantungnya. Dan sekaligus sebetulnya bisa menilai sistem muskuloskeletal meskipun tidak detail pada X-ray ini. Bisa melihat bagaimana vertebra, bagaimana klavikula, skapula, ya meskipun tidak detail. Contoh yang lain dari penggunaan dari X-ray kita bisa lihat ini adalah suatu foto kranium AP dan lateral. Jadi ini merupakan posisi standar yang biasanya dipakai. Di sini sistema tulang juga akan bisa dinilai, kemudian bagaimana dengan
sinus paranasalis, bagaimana terbentuknya atau gambaran dari sinus frontalis, maxillaris, bagaimana proporsi kavumasi ataupun orbita akan bisa terlihat dari foto kranium ini. Ini contoh lain dari X-ray, ini adalah foto vertebra. Jadi pada perkembangan teknologi di radiologi, pada saat ini ada metode yang namanya stitching, itu bisa memvisualisasikan sistem vertebra secara utuh dari cervical sampai sacrum, sampai coccygeus, kemudian akan bisa tersambung secara akurat, sehingga apabila akan menilai bagaimana bentuk-bentuk tulang belakang, apakah terjadi skoliotik ataukah lordotik dan sebagainya, akan juga bisa dipelajari dari foto X-ray vertebra dengan metode stitching. Untuk X-ray, terdapat satu penambahan modalitas, yaitu dengan penggunaan kontras media. Kontras media ini memang beberapa metode invasif, misalnya dengan injeksi intravena atau dimasukkan intrakaviter. Sebagai salah satu contoh, ini adalah gambaran dari sistem gastrointestinal yang bisa dipelajari dengan menggunakan pemeriksaan intravenous pyelografi. Bisa kita lihat di sini, meskipun tidak detail, bagaimana posisi dari ginjal, kemudian bagaimana sistem pelvikokalises, ureter, sampai ke bladder. Bagaimana gambaran normal dari ureternya, kemudian kaliksnya, apakah dia masih cupping, ataukah yang mengalami pelebaran, misalnya pada kasus hidronefrosis yang seperti ini. Kemudian yang di sebelah, ini adalah contoh gambaran dari X-ray pemeriksaan hysterosalpingografi. Ini adalah menilai bagaimana kavum uteri dan tuba. Nah, dari sini akan bisa dibayangkan ternyata tuba itu sangat tipis, bentuknya seperti benang, dan nanti akhirnya cairan itu akan spill, akan keluar di intraperitoneal, nanti akan membantu peserta didik untuk bagaimana menilai fisiologi dari cairan yang ada di kavum uteri, bagaimana sistem reproduksi bisa dilihat dari HSG tersebut. Selanjutnya modalitas yang kedua. Modalitas yang kedua adalah ultrasonografi. Ultrasonografi ini berbeda, dia tidak menggunakan sinar X, jadi relatif aman karena tidak ada radiasi. Biasanya digunakan untuk memvisualisasikan organ dalam. Contohnya misalnya ini adalah gambaran ginjal, maka kita bisa melihat anatomi ginjal, korteks maupun medula bisa terlihat dari hasil USG ini. Tetapi dalam perkembangannya bukan hanya untuk organ dalam, tetapi bisa juga untuk memvisualisasikan organ-organ yang lain. Misalnya organ-organ yang kecil seperti tiroid, kemudian breast, bahkan bisa dipakai untuk muskuloskeletal ataupun memvisualisasikan vaskuler pada organ-organ tubuh kita. Selanjutnya ini yang lebih menarik lagi adalah citra dari CT scan. Untuk citra CT scan ini, kalau tadi X-ray dan USG cenderung ke dua dimensi, ya, meskipun sekarang sudah ada volumetric breast ultrasound dengan 3D, tetapi belum begitu familiar. Kalau CT scan memang dedicated untuk pemeriksaan 3D. Nah, pada CT scan ini juga ada satu kelebihan lagi, yaitu terdapat suatu software yang dapat menghitung kepadatan atau densitas, sehingga masing-masing organ bisa dibedakan secara kuantitatif. Jadi penghitungan Hounsfield unit. Misalnya pada tulang nanti akan terhitung sebagai 1000, berarti suatu benda yang keras, sementara udara minus 1000, atau mungkin apabila ada darah, maka akan terlihat dalam Hounsfield unit sekitar 40. Nah, untuk CT scan ini memang bisa mengerjakan citra whole body, mulai dari kepala sampai kaki. Jadi whole body CT scan bisa kita kerjakan, baik sistem muskuloskeletal, kemudian genitourinaria, ataupun brain, ataupun torakal, ini semuanya bisa kita kerjakan dengan CT scan. Ini adalah contoh gambar dari CT scan. Nanti di akhir akan saya perlihatkan, ini contohnya bisa memperlihatkan bagaimana sih gambaran dari penampilan eksterna dari suatu pasien. Sementara dari bagian dalam dengan software yang ada, kita bisa memotong-motong, nanti bisa melihat bahkan sampai ke sistem vaskuler yang kecil-kecil. Mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan di sini. Ini adalah contoh dari video singkat dari hasil CT scan. Jadi kita bisa melihat soft tissue, kemudian kita sekaligus bisa melihat
sistem muskuloskeletal ya, melihat bone, bahkan bisa membelah-belah ya, sesuai dengan aksis yang kita inginkan. Mau membuat potongan aksial, sagital, koronal, semuanya bisa kita kerjakan, sehingga kita bisa menilai organ-organ tersebut. Ini contohnya apabila kita lakukan pemotongan, misalnya mau melihat bagaimana foramen magnumnya, bagaimana gambaran prosesus styloideus atau apapun, itu bisa kita lihat secara detail dengan CT scan. Yang terakhir, modalitas yang ingin kami sampaikan adalah MRI. Untuk MRI ini menggunakan medan magnet dan pulsa frekuensi radio untuk membangkitkan proton atau ion hidrogen dalam tubuh. Nah, ini sebetulnya MRI ini sangat baik untuk melakukan pencitraan di jaringan lunak dan juga akan bisa memperlihatkan anatomi dari suatu sistem organ. Ini adalah contoh dari gambar anatomi MRI dari pelvis. Bisa dilihat, ini adalah potongan koronal. Jadi di sini kita pelan-pelan kita coba lihat bagaimana struktur ototnya, kemudian bagaimana bladder, kemudian ovarium, kavum uteri, semuanya akan bisa terlihat dengan detail. Nah, ini saya kira sangat bermanfaat nanti untuk peserta didik di anatomi. Ini contoh lain, ini adalah dari potongan sagital. Ini juga sama, ini akan membantu mahasiswa untuk belajar topografi, di mana sih lokasi-lokasi organ. Kalau dulu kita diminta untuk menggambar, kalau dengan kemajuan teknologi ini, kita bisa belajar pelan-pelan untuk melihat per slice dari organ yang ingin kita lihat. Jadi untuk pembelajaran radiologi dalam anatomi ini memang kalau di Indonesia mungkin belum terlalu familiar, tetapi ternyata beberapa riset di luar negeri, sebagai contoh ini di Kanada tahun 2012, juga ada penelitian di UK baru saja tahun 2018, ternyata di sana peranan radiologi sangat besar. Dari suatu penelitian yang dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 13 kepala departemen anatomi, ternyata 12 dari 13 responden mengatakan bahwa radiologi itu sudah digunakan dalam proses pengajaran anatomi. Dan bentuk pembelajarannya bisa kombinasi dengan ceramah didaktik, ada PBL, ada laboratorium diseksi, kemudian ada pembahasan pembelajaran berbasis komputer. Jadi mungkin tadi kalau misalnya Dr. Zainuri di lab komputer di anatominya sudah tersedia komputer, sebetulnya ini sangat terbuka untuk bisa mengembangkan radiologi dalam pembelajaran anatomi. Dan modalitasnya ternyata sama, jadi dipakai 4 ya. Ini kalau ini 5 dari modalitas radiologi yang berbeda untuk membantu sistem pembelajaran. Dan satu hal lagi yang menarik yang bisa kita garis bawahi bahwa separuh dari fakultas kedokteran yang menjadi responden itu ada stafnya yang merupakan spesialis radiologi. Nah, ini mungkin besok rekan-rekan di anatomi siapa tahu ada yang berminat untuk bisa belajar radiologi juga, saya kira ini nanti akan sangat memperkaya departemen anatomi. Yang kemudian kalau untuk kami sendiri dari Departemen Radiologi FKKMK, selama ini juga sudah mulai melakukan kerjasama dengan Departemen Anatomi, di mana latar belakang kerjasamanya seperti tadi sudah kami sampaikan, yaitu terbatasnya jumlah kadaver, terbatasnya manekin karena mahal, kemudian bongkar pasangnya kadang-kadang tidak sesuai dengan struktur anatomi, atau detail organnya sangat kurang, atau mungkin kadang tidak dilengkapi aplikasi atau atlas interaktif, dan mungkin untuk mahasiswa boring ya, tidak terlalu menarik kalau menggunakan anatomi yang manekin mungkin yang stage ya, yang tidak bergerak. Nah, mungkin demikian dengan adanya kerjasama yang kita lakukan, yang pertama kita melakukan pengumpulan dan pembentukan indeks data imaging dari anatomi manusia yang bersumber dari database imaging, kemudian mencoba untuk membuat 3D model dari anatomi manusia supaya bisa terbentuk suatu atlas 3D, pembuatan manekin anatomi berbasis 3D printing, dan juga mulai dirintis adanya virtual reality. Dan hal-hal tersebut dengan teman-teman dari anatomi, dengan Dr. Arfi, dengan Dr. Jun sudah mulai diimplementasikan dalam pendidikan anatomi di Fakultas Kedokteran. Dr. Rina, saya masih ada waktu? Saya izin untuk share
gambaran PEX yang kami dapatkan di radiologi yang mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, ini adalah contoh CT scan yang kita dapatkan di Departemen Radiologi. Nah, ini adalah potongan aksial yang bisa kita lihat. Kemudian sebetulnya kita akan bisa terbantu juga untuk pembelajaran anatomi ini apabila kita menggunakan mode 3D viewer yang bermacam-macam ya. Jadi ini ada yang aksial, koronal, dan sagittal seperti ini, sehingga nanti kita akan bisa menentukan misalnya ada lokasi tertentu dari suatu organ, kita bisa tahu sebetulnya di mana sih lokasinya. Jadi apakah kita akan gerakkan dari depan ke belakang, ataukah kita akan gerakkan dari atas ke bawah, ini nanti tergantung dari apa yang ingin kita lihat. Selanjutnya ada satu hal yang menarik lagi yang bisa kita lihat dari ini adalah salah satu software juga yang kami pakai di radiologi. Nah, ini adalah gambaran dari 3D rekonstruksi MPR, ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Bisa terlihat gambarannya? Ya. Nanti dari sini kita akan bisa melihat anatomi ya dari satu organ. Kemudian ini kebetulan pas kranium ya, kita bisa melihat. Nah, misalnya kita akan melihat sebetulnya seperti apa sih kalau ada soft tissue-nya. Nah, misalnya seperti ini kita bisa melihat. Kemudian kita coba lihat lagi. Mohon maaf, mungkin nanti waktu diskusi kalau misalnya bisa saya coba buka ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk radiologi. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak dalam diskusinya. Terima kasih Dr. Rina untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.